Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa saling bermuwajahah walau dalam virtual dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah virtual yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah tentang bagaimana kita bisa berpuasa dan dengan sampai detik hari ini kita bisa melaksanakan puasa dengan keadaan yang lancar. Meskipun begitu, menjadi satu peringatan bagi kita terkait pada satu hadis Rasulullah yang di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbu shaimin rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Di sini Rasulullah bersabda bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanyalah alju wal atas, lapar dan dahaga. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan oleh ulama Syekh Al-Albani, ini beliau menyatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih li ghairi atau sahih karena periwayatan yang lain. Nah, hadis ini menjadi salah satu filter atau mungkin satu sharing bagi kita ya, bahwa dalam berpuasa ini ternyata banyak di antara kita dari umat Islam ini ketika berpuasa itu pada akhirnya hanya terasa lapar dan dahaganya saja dan kita tidak mendapatkan pahalanya. Nah, kenapa? Nah, maka di sini ada beberapa penjelasan. Dari beberapa kitab banyak mengkorelasikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di situ Rasulullah pernah bersabda bahwa laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyam minal lagwi warrafath. Di sini Rasulullah menyatakan bahwa bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa adalah menjauhi perkara yang lagwi, ya, lagwi itu perkara yang sia-sia, dan rofath itu adalah perkataan yang kotor. Nah, ini menjadi salah satu peringatan juga bahwa ternyata dua perkara yang banyak menjadi permasalahan di antara kita sehingga kita gagal mendapatkan pahala berpuasa itu adalah al-lagwu dan ar-rafathu, ya. Al-lagwu itu adalah perbuatan yang sia-sia dan ar-rafathu itu adalah perkataan yang kotor. Kita bahas yang al-lagwu dulu. Al-lagwu ini adalah perbuatan yang sia-sia. Kita bisa mengevaluasi dari diri pribadi, ya, betapa banyak dari 24 jam waktu kita, waktu-waktu yang kita manfaatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, ini didukung dari satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, ya. Di situ Allah berfirman bahwa qad aflahal mu'minun, bahwa sungguh orang beruntung orang yang beriman itu. Di ayat ketiga Allah menyatakan
bahwa walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Salah satu karakter keimanan itu adalah dilihat dari bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, maka ini harus menjadi salah satu peringatan bagi kita. Apa itu tadi? Perbuatan yang tidak bermanfaat itu misalnya ketika kita ada banyak tugas, ternyata kita malah lebih milih lihat streaming YouTube yang tidak bermanfaat. Atau mungkin dari beberapa waktu luang kita malah menikmati film-film yang tidak berfaedah. Atau mungkin dari ketika ada waktu istirahat kita malah scrolling TikTok berjam-jam. Nah, ya ini sesuatu yang terlihat ringan, tapi ternyata menjadi sesuatu yang tidak berfaedah dan bisa menjadi hal yang merugikan, terutama ketika kita dalam kondisi berpuasa. Bisa jadi karena hal-hal yang nampak ringan seperti ini, kita ternyata tidak mendapatkan nilai dari pahala yang seharusnya kita terima dari berpuasa, tetapi kita malah hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, perkara yang kedua adalah ar-rafath atau perkataan yang kotor. Nah, ini seringkali kita lihat ya dan kita rasakan sendiri, apalagi para perempuan ya, ibu-ibu atau teman-teman wanita. Nah, ini seringkali ketika kita bertemu dengan teman ya, ada kesempatan untuk ngobrol, tanpa sengaja mungkin akhirnya bergibah, atau mungkin untuk yang laki-laki seringkali keceplosan ya menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat ya, atau kalau istilah Jawanya ini mesuh. Nah, ini misalnya ya, menjadi menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat, menghiasi bibir kita, padahal kita dalam keadaan berpuasa. Maka memang puasa ini adalah tempat kita untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat ini ya. Nah, dari sini ada satu kisah masa kecil saya dulu, yang ini mungkin menarik untuk kita jadikan satu pelajaran tentang seekor musang yang sedang berpuasa. Jadi ada satu cerita di mana si musang ini dia lagi jalan-jalan karena lapar ya. Lapar, dan kemudian bertemulah dia dengan satu kebun buah, dan di situ dia lihat buahnya ini banyak sekali, sehingga karena dia lapar dia mencari tempat untuk bisa masuk, dan dia lihat ada salah satu lubang yang pagarnya itu ada pagar yang nampak ada lubangnya. Nah, disitulah si musang ini akhirnya masuk ya, dan ketika dia sudah masuk ke kebun, dia menikmati dengan lahapnya ya semua hasil buah-buahan yang ada di dalam itu. Lah kemudian akhirnya karena dia sudah kekenyangan, nah keluarlah si musang ini. Ketika dia keluar dari pagar yang dia lewati tadi, ternyata karena dia terlalu banyak makan saat itu ya, dan akhirnya dia tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar dari pagar tersebut. Nah, sehingga karena tidak bisa keluar dari pagar, maka dia akhirnya berdiam diri lama di tempat pagar itu tadi ya, untuk dia dapat menahan diri ya selama berhari-hari, sehingga dia ini bisa menjadi kurus lagi dan bisa keluar dari pagar tersebut. Nah, pada akhirnya si musang ini ketika keluar dari pagar itu ya, dia akhirnya kembali pada keadaan yang lapar dan dahaga lagi. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia rasakan. Dia yang awalnya kenyang, tapi ternyata karena tidak bisa keluar dari pagar ya, dia akhirnya menahan diri lagi di pagar itu, sehingga dia lapar lagi
ya, dan akhirnya dia keluar dengan tanpa membawa apa-apa. Nah, apakah lalu kita akan berpuasa dengan model si musang seperti ini? Tentunya tidak. Para hadirin dari Umsida yang berbahagia, ya. Maka ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Semoga kita tidak seperti si musang ini yang hanya merasakan kenyang sementara, ya, tapi akhirnya ketika keluar dari pagar kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka semoga di puasa kali ini, di Ramadan kali ini, kita bisa memanfaatkan event-event spesial kita di sini, ya, banyak memaksimalkan diri untuk bertakarub kepada Allah dan memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita dapat merasakan bagaimana hasil yang sesungguhnya dari nikmatnya berpuasa, tidak hanya dahaga dan lapar saja, tetapi kita juga mendapatkan pahala yang sesungguhnya dari puasa. Demikian dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.